Oke teman-teman, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya Petrus Sugianto, dengan channel saya itu tentang dunia pertanian ya. Oke, kali ini saya akan berbagi tip bagaimana cara menyambung ini untuk bibit alpukat ya, bibit alpukat dengan sambung pucuk. Saya akan memberi tip bagaimana supaya keberhasilan itu tinggi, Pertama ya, jangan yang perlu kita siapkan tali plastik seperti ini. Mau tali, mau rapia, mau apa, terserah. Kalau saya pakai plastik ini bisa diolor. Pisau harus tajam ya. Pisau harus tajam. Lihat, enggak itu ya. Pisau harus tajam. Mau pakai cutter juga terserah, yang penting bersih, tajam. Yang ketiga, lap. Ini cuma buat lap aja. Jadi kalau kita habis motong, habis apa dilap. Yang keempat, entres dan seling. Oke. Untuk memilih seling yang bagus itu satu ini ya. Ini masih kebyur ya, nggak kelihatan. Ini jadi di dalam seling ini belum ada yang namanya busa ya. Biasanya kalau seling agak tua itu dalamnya berbusa, itu juga mempengaruhi kegagalan juga. Yang kedua, untuk seling jangan terlalu mudah banget ya. Yang penting kalau kita tekuk gini, dia masih agak kaku, tapi nggak terlalu kaku, dan dalamnya juga bening, belum bergabus. Nah, yang kedua itu entres juga sama, belum ada gabus. Kita ambil 2 sampai 3 mata tunas. Bagus. Kalau yang bagus itu yang seperti ini kawan-kawan. Ini istimewa. Nah, ini adalah yang namanya mata tidur. Bisa kelihatan, ini mata tidur. Jangan pilih yang baru mekrok itu, jangan. Dia nanti bukannya dia tumbuh, tapi dia akan rontok. Kalau mata tidur dia akan tumbuh. Begitu kita sambung, udah nempel nyatu, baru dia akan tumbuh. Tapi kalau kita ngambilnya yang sudah mekrok, sudah mau ada ada daun, itu biasanya itu dia akan rontok. Ya 60% lah untuk keberhasilan. Tapi kalau kita ambil mata tidur itu 99,9999% dia akan hidup. Oke, bagaimana caranya supaya pas tidak itu? Nah, mari kita akan ini ya. Oke teman-teman, ini pertama, biasanya saya ini lap dulu. Sebelum kita mulai, kita lap dulu dan kita potong daun dulu ya. Kita sini ini kita potong sesuai yang kita mau. Yang penting ini masih ini masih, entar dulu teman-teman, ini kok bawah ini kelihatan. Oke, mantap. Ini
ini masih berkambium full, belum ada gabusnya sama sekali ya. Oke, kalau sudah kita potong, baru kita akan sayat ini. Bagaimana cara menyayatnya? Kita akan ajarin. Ini bentuk V, ya teman-teman. Tombak, kayak tombak V. Oke, kalau sudah potong ini, baru kita pokoknya habis kita ini lap lagi, baru motong yang selingnya atau batang bawah. Kita masukin sini, kira-kira pas, harus pas ya, dari sayatan sampai kita belah itu harus pas. Baru kita akan tali. Untuk cara menalinya, ini ditarik dulu, ini kita pegang yang bagian yang dilukai ya, jangan sebelah sini, tapi yang sebelah yang kita sayat. Oke, kita putar 2 atau 3, kita naik dulu ke entresnya, batang atas, baru ke bawah sampai menutupi semua yang kita sayat ya teman-teman. Begini ini, aduh ini kurang bawah dikit ya. Nah teman-teman, ini soalnya tidak ada yang bantu ini, jadi harus sendiri ya teman-teman. Bisa dilihat ya, muka saya nggak kelihatan. Nih, jadi penalian itu juga harus ada tekniknya juga, supaya tidak merucut ke atas. Putar ke bagian ujung yang paling atas, baru kita naik 1 putaran, 1 atau 2 putaran, baru ke bawah lagi sampai menutupi semua luka yang luka ini ya, apa namanya, yang kita sayat tadi ya, harus ketutup semua. Maksudnya harus ketali semua, biar antara batang atas sama batang bawah itu rapat, benar-benar rapat ya teman-teman. Kita akan coba lagi. Entres, ingat ya, entres kita ambil mata tidur, jangan yang tibus. Jadi kalau kita mau nyambung harus ada luka baru semua. Jadi semua yang bekas daun ini kita potong-potong lagi. Ini kita potong, atas juga kita potong, belum ada gabusnya. Nah, terus kita siapkan batang bawah ya, batang bawah, terus kita sayat yang ini ya teman-teman, bentuk V ya. Nah, yang batang bawah harus kita sesuaikan yang kita bikin dari batang atas ya. Kita kira-kira harus sama, masuk itu harus sama ya, pas, harus pas menutupi semua yang kita sayat dari batang atas. Baru kita tali. Plastik ya, kita tarik aja, tali 2 atau 3 putaran yang dari batang bawah, terus kita naik ke batang atasnya, baru kita ke bawah lagi, sampai menutupi semua
eh, yang kita sayat tadi ya. Ciri-cirinya kalau kita nali itu dia tidak gampang lepas ya. Begini, biasanya kalau kita nalinya kurang kencang dia akan lepas. Ini dia kuat itu. Oke teman-teman, sesudah kita tali kita akan ambil entres lagi, kita bersihkan. Jadi harus sering-sering bersihin supaya benar-benar kalau pisau ini steril dan bersih. Kalau udah kira-kira dapat itu baru kita tutup pakai plastik. Ini plastik es ya teman-teman, ini plastik es lilin. Ini apa namanya, ini plastik es lilin. Fungsinya buat apa sih plastik es ini? Buat tutup itu buat supaya apa sih kan gitu. Biasanya teman-teman yang masih pemula atau yang belum pernah tahu sama sekali untuk sambung pucuk, ini Pak, plastik ini buat apa sih? Yang pertama itu dia hanya untuk mengurangi penguapan dari entres ini ya. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita los gini, kalau sekeliling kita lembab itu kemungkinan juga nggak masalah, nggak ditutup nggak masalah. Tapi kalau di posisi persawahan atau yang masih terkena sinar matahari, yang posisinya kelembapannya itu kurang, dia nanti akan kering karena penguapan dari entres ini, kalau manusia namanya dehidrasi, dia nanti akan kering itu. Jadi fungsinya dari tutup es yang ditutupi seperti ini itu untuk mengurangi penguapan yang pertama. Yang kedua, kelembapan yang ada di ruangan sekeliling entres ini, di dalam sini itu tetap terjaga. Jadi penguapannya tidak terlalu berlebihan ya. Dia ada penguapan nanti kalau yang bagus itu nanti sekitar 10 sampai 15 menit dia akan keluar kayak lembab itu ya. Kalau kita di kaca itu kan ada embun, ada lembab itu. Nah seperti itu, dia sama seperti kalau ini sudah tadi malam, jadi sudah netes. Nanti ini akan keluar seperti itu, lembab-lembab, ungep gitu ya. Kalau di itu ya teman-teman, gitu caranya. Saya akan kasih contoh lagi beberapa. Dan perlakuan untuk sambung itu jangan langsung di sinar matahari langsung ya. Mau di atopin kayak gini boleh. Kalau yang bagus itu dikasih paranet ya, walaupun matahari tetap bisa masuk, tapi kelembapan di bawah itu masih terjaga, tidak terkena langsung ya. Jadi kalau kena matahari langsung, dominan kelembapannya itu tinggi, sehingga dari entres ini kelembapan tinggi, dia akan kering. Dan kemungkinan keberhasilan
itu sangat tipis, bisa eh, maksimal itu 50% ya, kalau kita nggak pakai paranet atau peneduh eh, terkena sinar matahari langsung ya. Jadi kalau kalau kita SOP dari sambung ini sudah di paranet, entres bagus, selling bagus, itu 99,9999999% itu jadi. Ya harus apa namanya, disesuaikan ya, maksudnya harus kita tahu kondisi sekeliling kita. Kalau kita tempatnya full matahari, kita tempatnya tidak ada peneduh sama sekali, kita harus mikir bagaimana cara bikin peneduhnya. Oke teman-teman, itu trik-trik inti yang harus kalian pahami ya dalam sambung pucuk ini. Kalau di tempat Jawa Timur itu kenapa dikerudung? Karena di sana itu panasnya itu sangat panas ya. Jadi mereka harus pakai kerudung, apa namanya, disungkup ya, disungkup pul karena di sana panasnya emang luar biasa. Tapi kalau tempat saya ini di ketinggian 400 343 apa 434 ya, 3343 di atas permukaan laut, jadi masih sedang. Kalau tempat saya hanya cukup pakai paranet saja sudah cukup. Ini tracer ini cuma buat peneduh saya nyambung ini ya. Nanti kalau sudah beres nyambung, saya akan ambil apa namanya, teleser atau perpal ini ya. Tuh. Nah kalau saya nyambung siang itu panas, kalau saya nyambungnya malam, oke, nggak masalah. Oke teman-teman, mari kita akan menyambung lagi.
Oke teman-teman, sampai sini dulu untuk tutorial cara menyambung. Nanti kalau ini saya akan share lagi perkembangannya nanti kalau sudah mulai turbus ya, untuk kita lihat kembangan bagaimana gitu ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Nanti selalu ikuti terus pet channel untuk info-info tentang pertanian, pembibitan, pupuk, dan juga perlakuan lainnya. Nanti di pet channel selalu berkreasi. Jangan lupa share supaya saya semakin semangat dalam bikin konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, sampai jumpa, ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye bye.